Shalom adik-adik. Siapa di sini yang bersukacita seperti balon smiley di sebelah Cici? Boleh angkat tangan. Nah, yang bersukacita boleh senyum ke kiri dan kanannya, atau senyum ke layar handphone juga boleh. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Semuanya yang sudah siap boleh duduk yang manis. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, Cici akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah online di minggu hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus, persiapan hati dan pikiran kami supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami akan melayani dalam ibadah online di hari ini. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah ini, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat beribadah online. Halo adik-adik, wah kakak Firana semuanya udah siap ya, puji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyi Yesus Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Sendirian, dia selalu menemani.
Wah, siapa yang penasaran hari ini kakak sekolah minggunya cerita tentang apa ya? Sama kakak Elvira juga. Yuk, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat satu buah pujian. Yesus sahabatku,
kasih buat setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau jadi sahabat bagi setiap kami. Bahkan Engkau rela mati bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami punya Allah, kami punya sahabat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap telinga kami, Engkau yang memberkati setiap hati kami Tuhan. Engkau memberkati lidah bibir kami, mata kami Tuhan, biar semuanya kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi setiap kami Tuhan, biar setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Bahkan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu, biar setiap apa yang keluar dari lidah bibirnya adalah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami masih nakal, ampuni kami kalau kami masih gak taat Tuhan. Tapi biarlah hidup kami sejalan dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biar setiap kami anak-anak-Mu Tuhan mengerti, kami boleh paham, kami boleh merasakan Tuhan apa yang mau Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Ko Hendrik mau kita merenungkan firman Tuhan tentang janji Tuhan. Wih, janji Tuhan. Kok kayaknya janji Tuhan banyak ya dalam kehidupan kita. Betul. Ya, janji Tuhan banyak sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita bahas satu-satu janji Tuhan atau kita baca satu-satu janji Tuhan saat ini, ya tidak cukup waktunya untuk sekolah minggu. Tapi, ngomong-ngomong, adik-adik tahu kan ada lagunya loh tentang janji Tuhan ini. Iya kan? Ya, lagunya itu judulnya Jangan Pernah Menyerah. Yuk kita coba sama-sama dengarkan dulu ya janji Tuhan ini. Lagu tentang janji Tuhan ini. Puji Tuhan. Yuk kita simak sama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Ya kan? Janji Tuhan itu ketika digenapi, adik-adik, itu kita merasa seperti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wah gitu. Nah, makanya kadang-kadang janji Tuhan yang digenapi itu atau jawaban atas janji Tuhan itu kita bilang sebagai suatu mujizat dalam hidup kita. Ya, suatu mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Sesuatu hal yang sepele yang Tuhan sudah berikan itu kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita mau menyadari sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa saja. Ya, adik-adik. Nah, biarlah pagi hari ini yuk kita mau belajar sama-sama tentang janji Tuhan ini. Nah, janji Tuhan selalu akan diberikan kepada setiap orang, dan Allah akan menepati janjinya. Artinya dalam Yesaya 38 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan akan menjawab setiap yang dijanjikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Ya kan? Oh ya, nih gambarnya kok bagus kok Hendrik. Ya, gambarnya tuh ada gunung, ada matahari, ada pohon, ada sungai, ada rumah. Nah, matahari yang terbit pada pagi hari itu disebut dengan fajar. Sementara kalau kita perhatikan, fajar atau matahari itu tidak pernah terlambat untuk dia bersinar. Dia selalu tepat waktu. Jam segitu dia ada di sini, jam segini ada di sini. Ya kan, adik-adik kan? Nah, jangankan matahari tidak bersinar, terlambat saja tidak. Bayangin hebatnya Tuhan. Nah, janji Tuhan tuh seperti itu. Adik-adik tahu lagunya kan? Ya, nih kita dengerin dulu yuk lagunya sama-sama yuk. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Iya, janji Tuhan seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Matahari pagi hari itu tidak pernah terlambat untuk bersinar. Jadi adik-adik, percayalah bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Nah, masalahnya, ya kan, masalahnya kadang kita ragu. Kenapa kita bisa ragu ya? Iya kok, aku sudah berdoa, aku yakin janji Tuhan akan digenapi bahwa aku
aku akan menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Aku akan menjadi orang yang taat. Tuhan menjanjikan akan memberikan ketaatan kepadaku. Tapi kadang-kadang kita ragu, apa iya Tuhan damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepadaku? Kita ragu, ya apa iya Tuhan aku bisa menjadi orang yang seperti Kau inginkan? Nah, kenapa bisa ragu adik-adik? Karena kadang kita merasa bahwa jawaban Tuhan itu terlambat, sangat lama. Iya kan? Padahal jawaban Tuhan itu adalah tepat waktu. Tepat waktu menurut Tuhan, bukan menurut maunya kita. Adik-adik masih ingat waktu Lazarus, saudaranya Maria dan Marta sakit, ada orang yang menyampaikan pesan sama Tuhan. Tuhan, saudaramu Lazarus sakit. Tuhan bilang apa? Nanti 2 hari lagi kita ke sana. Ya kan? Nah, pas Tuhan datang, Marta sama Maria itu bilang apa? Tuhan, dia sudah mati. Tapi yang terjadi apa? Tuhan membangkitkanlah Lazarus. Nah, adik-adik, kita lihat di sini, jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Cuman kadang kita ragu. Ya. Nah, ketika merasa lama atau terasa lama janji Tuhan, jawaban janji Tuhan untuk kita, kira-kira apa yang kita perlukan? Yuk kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Di situ dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, firman Tuhan, ya, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, pertanyaannya, sudah bertekunkah kita untuk menantikan jawaban atas janji Tuhan? Sudah melakukan kehendak Allahkah kita untuk kita layak memperoleh janjinya Tuhan? Apa yang Tuhan janjikan pasti diberikan. Hanya dari kita perlu ketekunan, adik-adik. Perlu kita melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan kehendak Allah, bagaimana kita bisa menerima jawaban atau memperoleh janji Tuhan itu, memperoleh mukjizat yang Tuhan berikan? Kalau kita nggak tekun, bagaimana kita bisa merasa tahan dalam menunggu jawaban atas janji Tuhan? Tidak bisa. Karena itu yang kita perlukan adalah ketekunan dan melakukan kehendak Allah selalu. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau lihat janji Tuhan. Nah, Ko Hendrik nggak bahas semua ya. Ko Hendrik hanya bahas beberapa. Janji Tuhan yang pertama, Tuhan selalu menyertai. Ya, Tuhan menyertaimu selalu, bahkan jika kamu merasa jauh, merasa sendiri. Aduh, Tuhan, kok aku kayaknya nggak ada teman. Tuhan, aku kok kayaknya sendirian. Padahal di sekelilingnya banyak teman gitu ya. Tuhan akan menyertai kamu, bahkan jika kamu merasa jauh dan sendiri. Matius 28 ayat 20 yang Ko Hendrik kasih warna merah itu, di situ dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Oh, puji Tuhan. Akhir zaman itu kapan? Nggak usah dipikirin kapannya. Pokoknya lama banget. Ya, lama menurut kita, tapi lama menurut Tuhan, kau yang nggak tahu. Ya, akhir zaman itu yang tahu cuma Tuhan Yesus. Artinya, ketika kita hidup, ya, hidup menurut perintah Tuhan, kita akan disertai Tuhan, kita akan dijagai Tuhan, kita akan dilindungi Tuhan. Tuhan akan menyertai kita selalu, walaupun kita merasa sendiri, tapi ada Tuhan di sekitar kita. Janji yang kedua apa? Janji yang kedua, Tuhan akan memberikanmu kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Artinya,
dalam Filipi 4 ayatnya gitu ya, Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah. Nah, punyanya Allah loh, damai sejahtera tuh punya Allah, bukan punya yang lain ya. Yang melampaui segala akal, tidak bisa dipahami oleh pikiran pemahaman manusia, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik bayangkan, Allah memberikan damai sejahtera kepada kita yang orang lain tidak bisa menerima, yang orang lain tidak bisa dapat. Mungkin orang-orang akan merasa bahwa keren, senang, merasa bahagia, sukacita ketika ada di mall. Tapi pulang dari mall mereka sedih lagi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan sejahtera itu di mall. Karena damai sejahtera itu dari Allah. Jelas dikatakan damai sejahtera Allah, berarti punyanya Allah. Kalau misalnya kau bilang gini, sepedanya Chris, berarti sepeda itu punya siapa? Punyanya Chris kan? Berarti kalau di sini ditulis damai sejahtera Allah, berarti damai sejahtera itu punya siapa? Punyanya Allah. Tidak bisa orang lain memberi atau kondisi atau apapun memberi selain Allah yang memberikan. Jadi betapa luar biasa janji Tuhan ini. Kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal manusia. Akal kita nggak bisa berpikir untuk memikirkannya. Allah sudah memberikan itu. Nah, janji yang ketiga itu, Tuhan akan menyediakan apa yang kamu butuhkan. Puji Tuhan. Ayatnya dalam Filipi 4 ayat yang 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lagunya adakan Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya kan? Adik-adik, Henrik mau tekankan di sini. Allah akan memenuhi segala keperluanmu, tapi bukan keinginanmu. Ingat ya, sekali lagi, keperluanmu, tapi bukan keinginanmu. Kalau keinginan kita pengen ini, banyak sekali. Tapi belum tentu yang kita inginkan itu adalah yang kita perlukan. Jadi Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Makanya kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pingin ini. Hanya satu yang dijawab Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang kita perlukan. Jadi jangan menuntut Tuhan untuk memenuhi semua keinginan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Selanjutnya, janji Tuhan itu apa? Ya, Tuhan akan berjalan di depanmu dan akan melindungimu. Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-12. Sesungguhnya kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Jadi kalau ada barisan di depannya Tuhan, di depan ditutup sama Tuhan, artinya apa? Tuhan melindungi setiap jalan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita bisa mengerti ketika Tuhan melindungi kita, gak ada yang bisa menjamah kita. Adik-adik, kuatkan imanmu pada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, minta Roh Kudus melingkupimu, sehingga kemanapun engkau berjalan bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melingkupimu, Tuhan Yesus melindungimu dalam setiap apa yang kau lakukan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Yang selanjutnya, Tuhan akan menghapus setiap air matamu. Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya apa adik-adik? Tuhan akan selalu memberikan sukacita dalam hidupmu.
Tuhan menjanjikan akan menghapus setiap air matamu. Segala sesuatu yang terjadi mungkin membuat engkau menangis, tapi air matamu tidak sia-sia. Amsal katakan, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Pagi hari ini kita belajar sama-sama. Tuhan akan memberikan sukacita dalam hidup kita. Karena itu, pahamilah firman Tuhan ini. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan kiranya bisa menguatkan kita. Satu yang kita harus pahami adik-adik, bahwasannya janji Tuhan pasti digenapi. Yang kedua, tetaplah bertekun dan melakukan firman Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan akan memberikan janjinya dan menggenapinya kepadamu. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Kalau menurut kita terlambat, tapi menurut Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami ucap syukur Bapa dalam kami boleh merenungkan firman Tuhan tentang janji Tuhan, bahwasannya janjimu akan selalu digenapi, dan janji Tuhan akan digenapi dalam tepat waktunya Tuhan, bukan waktu kami. Kami percaya Tuhan, dari semua janji yang Tuhan sudah perlihatkan bagi kami yakin dan percaya akan digenapi. Terima kasih Bapa, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan ibadah online pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam keadaan mereka sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Kiranya Tuhan memberikan keberhasilan bagi mereka. Apa yang Tuhan janjikan bagi mereka kiranya sudah digenapi mulai hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Biar Tuhan kami boleh Engkau berkati dengan damai sejahtera. Kami boleh tetap mendidik anak didik kami, siswa-siswi sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja lokal kami, GBI Bukit Karmel. Kiranya Tuhan tetap memberikan perlindungan, Tuhan memberikan berkat, sukacita yang boleh terpancar dari gereja kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk Cici Minun yang sudah mengedit. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap semangat memberikan firman bagi anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Shalom.